Halo, selamat datang kembali di channel Belarus Vivoji. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di judulnya, jadi kali ini gue akan nge-review si kit Austar SCX 102 yang clone ya. Kemarin gue sempat bikin video unboxingnya, cuma pas gue copy filenya nggak ada, dan ya alhasil karena emang udah dikeluarin dari kardus, terus ada beberapa part yang udah gue pasang juga. Jadinya seperti ini, dan ini kardusnya masih ada. Jadi kardusnya seperti ini packingnya aman banget ya. Cuma ada beberapa bagian kardus yang tembus karena si hex gardannya ini. Nah, gue beli ini di toko Ahnaf Store ya, di Tokopedia. Terima kasih buat seller yang udah fast respon, terus informatif juga. Seperti ini yang kalian dapat kalau misalkan kalian beli Austar kit yang wheelbase 313. Nah, sebenarnya gua tuh mau pesen yang wheelbase 275, tetapi karena emang barangnya lagi kosong di Indonesia, lagi pada kosong, terus yang ada itu cuma ada di AliExpress. Karena nunggunya lama, terus misalkan harus bayar pajak, bayar cukai lah, terus bayar kantor juga karena lumayan ribet. Akhirnya gue memutusin buat beli yang wheelbase 313 aja, terus nanti gue beli link yang buat wheelbase 275 ya. Soalnya setelah gue cari-cari tahu, terus setelah gue tanya-tanya ke beberapa orang, kalau misalkan mau mendekin wheelbase, kita tinggal majuin aja shock belakang ke depan, terus ganti link-linknya aja ya. Buat couple itu masih aman, masih bisa karena ini space-nya lumayan banyak dari sini ke sini. Nah, jadi yang kalian dapat ini, yang pertama terlihat tuh pokoknya yang gede-gede ini, segede donat. Ini adalah ban. Setahu gue ini adalah cloning dari Hyrex ya. Nah, jadi kalau di sini tulisannya Super Swamper ya, rock tires. Pokoknya ini ban cinaan lah. Kalau misalkan dari lengket-lengketnya kayak gini, kita dapat 4 buah ban. Gede-gedenya segini, gede banget ini tangan gua. Ini segini. Terus ini udah ada 2 ban ya, 4 ban. Sorry. Nah, jadi ada 4 buah ban. Nah, terus yang udah gua tempel di sini adalah bumper. Ini bumper depan dengan bahan plastik. Terus si dudukan buat bumpernya ini bahannya metal ya, aluminium kayaknya. Ini udah gua pasang di sini. Tadinya ini terpisah, teman-teman. Terus di sini ada tutup buat pelek. Nah, peleknya ini kan pakai pelek 1,9 inch yang berbahan plastik. Jadi dia udah bedlock, terus bahannya plastik juga. Jadi nggak usah dilem-lem lagi ya. Jadi ini udah bakal slip juga. Terus di sini tadi kan ada bumper, di sini ada buat dudukan buat sakal juga. Ada 2 buah. Komplit dengan baut-bautnya. Ini juga komplit dengan baut-baut buat penutup si peleknya. Nah, terus di sini sendiri ada kitnya, teman-teman. Nah, jadi kit ini wheelbase-nya 313 dengan panjang kurang lebih ini adalah 43,5 cm atau 435 mm dari panjang sasisnya ya, teman-teman. Ini benar-benar cloning SCX 102. Nah, buat build quality-nya ini lumayan bagus ya. Soalnya di sini ada beberapa part yang part intinya itu udah metal semua kecuali gardan ya. Ya kayak ini sasis kita dapat metal, sasis metal dengan tipe C ya. Terus di sini kita dapat shock breaker juga udah metal. Nah, jadi shock breakernya metal juga tuh, sudah bisa diisi oli ya, teman-teman. Kecuali shock tower ini masih bahannya bahan plastik. Terus di sini kalian bisa lihat di atas shock tower ini ada sebuah palang ya, palang dari alloy kayaknya, dari berbahan metal juga. Jadi palang ini menariknya ini buat si versinya itu lebih rigid ya. Karena emang shock towernya plastik, takutnya patah mungkin kan, jadi dikasih sebuah palang kayak gini. Tapi kalau misalkan lihat kayak gini itu shock tower kayak gini kayak MN86 ya, yang masih pakai palang juga tuh, terus shock towernya kayak gini. Nah, terus di bagian sini ada baterai tray itu terbuat dari plastik juga. Baterai traynya di depan ya, teman-teman.
Terus di sini ada bracket ke sasisnya juga plastik, sama mounting buat bumpernya juga plastik. Terus di sini ada receiver boxnya plastik, terus side plate-nya plastik juga. Di sini ada gearboxnya ini benar-benar persis banget dengan SCX-Pro 2 yang gearboxnya di tengah itu. Nah, jadi di sini covernya masih plastik, terus spur gearnya setahu gua masih plastik, tapi pinion gear dari dinamo ke gearbox itu udah metal, kalau nggak salah itu aja yang metal. Mungkin buat jangka panjang ini perlu diganti kalau misalkan ada gear yang rompang apa gimana, karena ini memang berbahan plastik, terus versinya juga gede ya. Nah, di sini kita dapat motor, kalau nggak salah ini adalah 540, motor 540 dengan turn 35T. Nah, jadi ini turnnya 35T, terus dengan motornya 540. Nah, di sini gardannya ini masih plastik. Jadi gardan dengan bonggol kecil ya, persis mirip banget sama SCX Pro 2. Ini gardannya masih plastik, case-nya cuma dalemannya ada metal. Daleman gardan itu udah metal, dari gear-gearnya udah metal juga. Terus di sini kita dapat link buat wheelbase 313 ini. Dari kelihatannya banget ini udah build-nya udah bagus ya. Ini terbuat dari metal juga, udah metal. Cuma rod end-nya masih plastik, tapi sih nggak masalah kalau rod end masih plastik ya. Selama ini masih kuat banget, itu kayaknya udah bagus banget. Terus kita juga dapat kopel metal. Ini dengan konsep seperti ini sih bagus banget nih kopelnya. Ini cukup baik banget buat harga segitu. Nah, terus di sini side plate, skid plate-nya di sini masih plastik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan gardan, side plate, terus side plate-nya juga masih plastik, otomatis mungkin kalau misalkan kita main di batu ini perlu dikasih pelindung buat gardan sama skid plate ya teman-teman. Nah, terus kita pindah ke bagian depan. Di sini dia udah metal juga bagian steeringnya. Jadi di sini link steering metal. Nah, terus untuk penerapan servo, mungkin servonya ini ditaruh di atas ya, karena di sini udah ada dudukan servonya. Terus nanti linknya kita tinggal tarik ke servo. Nah, cuma di sini minusnya itu gak ada dudukan buat panhard ya. Sedangkan panhard itu fungsinya buat menahan biar si body nggak ikut turun kalau misalkan si RC-nya belok kiri atau kanan ya. Apakah bisa ditambahin panhard? Kayaknya sih kalian bisa tambahin sendiri buat panhard ya, karena di sini udah ada dudukan buat panhardnya di case gardannya. Cuma di shock towernya nggak ada dudukan buat panhard ya. Mungkin kita bisa tambahin sendiri, atau misalkan kita tinggal ganti shock tower yang ada dudukan panhardnya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak mau ngakalin kayak gitu, body nggak mau ngangkat juga, kalian bisa beli servomon yang ada di gardan. Cuma sih lebih scale kalau misalkan servonya itu ada di sasis teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu saja ya. Kalau misalkan ada yang kelewat, nanti mungkin tinggal gue kasih deskripsi aja di keterangannya teman-teman. Itu aja sih yang kita dapat dari kit Austar SCX 2 cloning ini. Nah, kenapa gue memutuskan buat mencoba main di 1/10? Karena setelah gue mencoba dari 1/16 ke LC24, terus gue upgrade, sebanyak apapun upgrade-nya rasanya tuh masih kurang. Terus gue udah nyoba lagi ke MN86 yang 1/12 tapi yang ukurannya jumbo banget. Itu kan sasisnya udah mirip seperti kayak 1/10 ya. Itu udah enak, cuma kayaknya masih sedikit kurang lagi gitu. Jadi hasil gue mau nyobain ke 1/10 dan mau build RC 1/10 dengan kit Austar dengan wheelbase 313. Nanti mungkin gue juga bakal robah si wheelbase-nya itu jadi 275 ya teman-teman. Ini kan tadinya 313, nanti gue rubah jadi 275 karena gue mau bikin yang Cherokee PNC Short yang wheelbase-nya 275.
gue nggak mau terlalu panjang banget, kayak apa ya, 313 itu kayak terlalu panjang gitu. Jadi gue pengennya tuh yang 275 aja gitu. Dan gue udah pesen body Cherokee yang short juga. Jadi ya hasil nanti ini gue rubah jadi wheelbase 275 teman-teman. Nah mungkin banyak video-video unboxing, video-video review buat si Kit Austar ini. Gue bikin dari awal nanti sampai akhirnya jadi. Mungkin kan cara orang ngebuat RC itu kan beda-beda. Ada yang beli kitnya dulu, ada yang beli bodinya dulu, ada yang beli ini dulu, beli ini dulu. Dan mungkin di playlist kali ini, playlist Kit Austar ini, gue mau share ke kalian dari gue awal beli kit ini sampai nanti jadi dan bisa dipakai buat main ya teman-teman. Mungkin seperti itu saja sih buat video part pertama ini, buat video pertama kita. Nah buat kalian yang mau ngikutin langkah-langkah gue, bukan ngikutin sih ya, buat melihat, buat sharing aja langkah-langkah gue bikin si RC 1/10 ini seperti apa. Kalian bisa cek playlist di bawah, nanti gua playlistin semuanya, gua satu playlistin yang buat RC 1/10 ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel RC Koji ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini dikatakan bermanfaat. Karena ini sifatnya sebatas hanya sharing, bukan mengajari siapapun ya teman-teman. Ya, terima kasih buat kalian yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.